Kita memasuki Minggu Paskah pertama. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 93 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 96 ayat 1 dan 3. Yesus menyelamatkan dari
Hukum Tuhan pada perayaan Paskah pertama tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 242, ayat 2 dan 5. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 94 ayat 1 dan 3.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats epistel pada minggu Paskah pertama tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita baca secara responsoria. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 635, ayat 1 dan 3. Yesuslah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Akan datang, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Hidupku nanti berakhir, maka berakhir deritaku, dan kematian telah ditaklukkan, hidup abadi kan diberinya padaku. Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 633, ayat 1 dan 2, sembari kita mengumpulkan persembahan 1A dan persembahan 1B. Kristus bangkit, soraklah, haleluya, dari kematiannya, haleluya. Wahai langit, pujilah, haleluya, seluruh Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada perayaan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah pada hari ini, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu.
Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya perayaan Paskah atau peringatan kebangkitan Tuhan Yesus itu dirayakan jauh lebih meriah dibandingkan dengan perayaan-perayaan Kristen lainnya, seperti Natal dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita mengerti karena sesungguhnya Natal dan Jumat Agung itu sama sekali tidak ada artinya jika kebangkitan tidak terjadi. Dan itu sebabnya lama pada gereja mula-mula perayaan Paskah inilah yang dirayakan lebih besar dan lebih agung. Berbeda dengan perayaan-perayaan yang kita lakukan belakangan ini, khususnya bagi gereja-gereja di Indonesia, di mana Natal itu jauh lebih meriah, jauh lebih banyak persiapan, dengan kepanitiaan, dengan persiapan-persiapan dekorasi, dengan persiapan-persiapan yang dilakukan dengan kepanitiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun perayaan Paskah ini tidak kita rayakan semeriah perayaan Natal, tetapi biarlah kemeriahan Paskah ini terutama mengalir dari hati yang penuh pengucapan syukur, meskipun dengan dekorasi yang sederhana, tetapi makna perayaan Paskah dan kebangkitan itulah yang paling penting menjadi milik kita dan nampak melalui kehidupan pribadi, kehidupan kita bergereja sehari-hari. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, marilah kita merenungkan, menghidupi sedikitnya 3 hal dari pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama, tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi rencana Allah. Dan ini terbukti, saudaraku, dari kebangkitan Yesus itu sendiri. Dari segi pengalaman kemanusiaan, tidak ada satu orang pun di antara manusia sejak dahulu kala sampai hari ini yang berkuasa membangkitkan orang mati. Tetapi dari firman Tuhan ini jelas kita lihat apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu yang dikerjakan oleh Allah. Dan dengan kenyataan seperti ini, pengakuan iman seperti ini, menolong kita orang percaya pada zaman ini untuk tidak pernah tawar hati, untuk tidak pernah putus asa, tetapi dengan penuh pengharapan, mempercayakan kehidupan dan mempercayakan kehidupan bergereja kita ke tangan Allah yang Maha Kuasa, seperti kita dengar dari firman Tuhan ini. Sebab belakangan ini tidak sedikit orang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang semangatnya memudar, imannya mungkin tergoncang hanya dengan menghadapi tantangan sebagaimana kita alami bersama, yang lebih dari 2 tahun ini kita didera oleh musibah pandemi COVID-19 ini. Dan di tengah-tengah perjalanan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, kita juga belum selesai dengan COVID ini. Sudah datang masalah baru dengan berbagai kenaikan harga kebutuhan kita. Dan mungkin secara pribadi kita punya pergumulan yang tersendiri, yang berbeda, sebagai tambahan terhadap persoalan kehidupan yang kita tanggung bersama. Pada perayaan Paskah ini, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, masalah kematian saja itu ada di bawah kuasa Tuhan mengubah kematian menjadi kehidupan. Apalagi dengan
masalah-masalah lain yang lebih kecil dari masalah kematian ini, pastilah kuat kuasa Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengar pada pesta Paskah ini, Allah melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Ini juga terjadi pada kehidupan perempuan yang kita dengar dari firman Tuhan ini. Kalau kita kembali membaca ayat 7 sampai ayat 8. Terutama ayat 7 yang menunjukkan perempuan ini tidak mengingat apa yang Tuhan pernah janjikan. Ayat 6 dan 7, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sudah dijanjikan Yesus sebelumnya, tetapi perempuan-perempuan ini, dan kalau kita dengar murid-murid yang lain juga, melupakan apa yang Tuhan telah janjikan, telah sampaikan sebelumnya. Itulah sebabnya dengan peristiwa ini, bahwa karya Tuhan itu tidak tergantung pada ingatan manusia. Allah tidak tergantung pada ingatan manusia untuk mewujudkan karyanya. Para perempuan ini berharap akan menemukan mayat Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mendapati mayat. Justru mereka bertemu dengan kenyataan bahwa Tuhan itu hidup. Itulah juga kiranya menyemangati perjalanan kehidupan kita. Dalam banyak hal, dalam banyak peristiwa, kita seringkali menemukan kenyataan bahwa Allah melakukan segala sesuatu jauh melampaui apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Itu terjadi dulu, itu terjadi hari ini, dan itu akan tetap terjadi di masa depan. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, menunjukkan bahwa orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, mereka itu selalu bergerak untuk mewartakan, memberitakan kabar baik atau Injil. Kembali kita melihat, mendengar apa yang tertulis dalam ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara yang lain. Dari ayat ini jelas sekali bahwa ketika perempuan ini bertemu dengan kenyataan Kristus yang sudah bangkit, mereka tidak menikmati sendiri kabar baik, kabar sukacita ini, tetapi mereka bergerak untuk mewartakan supaya orang lain juga menerima, mengimani bahwa Kristus itu bangkit. Dan sepanjang perjalanan sejarah gereja di dunia ini, setiap orang yang sungguh-sungguh mengimani Kristus yang bangkit, setiap orang yang benar-benar mengimani berjumpa dengan Kristus yang hidup, yang bangkit, mereka itu akan selalu bergerak untuk mewartakan kabar baik, mewartakan bahwa Kristus itu bangkit. Ini jugalah kiranya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ini semua telah menerima warta, telah menerima buah penginjilan bahwa Kristus itu bangkit, Kristus itu bersama-sama dengan kita, Kristus itu sumber kehidupan kita. Inilah yang menggerakkan hati kita
untuk dengan hati yang berkobar-kobar mewartakan bahwa Kristus itu bangkit. Dan ini kita wartakan melalui kata-kata, melalui kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kita tidak harus seperti Nomensen atau seperti misionaris yang lain meninggalkan rumah kita, meninggalkan pekerjaan kita sehari-hari untuk menjadi pekabar Injil. Tetapi dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa-pembawa kabar baik, kita menjadi pemberita-pemberita Injil, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, di kantor, di sekolah, di pekerjaan sehari-hari, kita adalah pewarta kabar baik, pemberita Injil, dimanapun kita berada. Atau kita juga bisa menjadi pewarta kabar baik melalui topangan kita kepada para misionaris yang diutus Tuhan melalui gerejanya. Yang dalam hal ini HKBP mencanangkan sepanjang tahun 2022 ini untuk mengutus 100 misionaris di dalam negeri sampai ke luar negeri. Dan beberapa bulan yang lalu sudah dilatih 30-an misionaris dan sudah bekerja melayani di Indonesia ini, di suku-suku terasing dan di lain tempat. Ini juga merupakan bagian dari tugas tanggung jawab kita sebagai bagian keikutsertaan kita mewartakan kabar baik, mewartakan kebangkitan Kristus. Kita bisa menopang pelayanan penginjilan ini di dalam doa dan di dalam apapun yang bisa kita lakukan supaya pengutusan misionaris ini sepanjang tahun ini bisa berjalan dengan baik. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan yang bangkit itu tetap menyertai kita dari hari ini sampai akhir zaman. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami percaya sepenuhnya bahwa hidup kami hari ini sepenuhnya hanyalah karena anugerah-Mu dalam Kristus yang sudah bangkit dan menjadi juru selamat kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus-menerus mengingatkan kami akan karya Tuhan yang maha dahsyat, sehingga kami dalam menjalani hidup ini tetap berserah sepenuhnya pada pertolongan dan tuntunan Tuhan kami. Dan kami memohon, pakailah hidup kami ya Tuhan, sebagai pembawa-pembawa kabar baik, mewartakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 627, ayat pertama dan ayat kedua, sambil mengumpulkan persembahan untuk pelayanan kategorial perempuan HKBP. Yesuslah bangkit, haleluya, puji nyanyikan haleluya, maut dan iblis dikalahkan, Yesus berjaya dan telah menang, bersoraklah muliakan Tuhan, terangkan mautlah dikalahkan, semua dosa ditebusnya, Yesuslah bangkit, haleluya. Hari ketiga kematiannya, sudah terbuka kuburannya, Yesuslah Raja kehidupan, dosa dan maut telah ditaklukkan, bersoraklah muliakan Tuhan,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Bukalah hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.